Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'una wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadzatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mukarramun wal mukarramat, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan kemudahan untuk senantiasa memakmurkan masjid kita, Ustadz Hafizal MC kita, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian rutin ba'da maghrib, yang insyaallah setiap langkah kita diberikan keberkahan, pahala dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan senantiasa menjadi hal yang paling utama, kita awali kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Meskipun mungkin kita melalui hari ini yang kita lalui dari kita tangi tidur sampai kita berkumpul di masjid ini, ada hal-hal yang mungkin tidak ngelemak ke kita, ada hal-hal mungkin yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ada hal-hal yang mungkin tidak membuat hati kita nih bahagia. Tapi sebagai wong yang beriman, apapun keadaannya, mak manapun situasinya, kita masih senantiasa harus mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan lafaz itu, kata para ulama, apapun keadaan kita saat ini, itu akan melapangkan hati kita yang sempit, akan memudahkan urusan kita yang sulit, akan menjadikan setiap apa yang kita lakukan membawa keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segalanya khair, segalanya jadi baik ketika kita menyandarkan segala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wong yang beriman, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, role model kehidupan kita, yang harus senantiasa kita kaji, harus senantiasa kita kenali, harus senantiasa kita ketahui apa yang sudah dibawa risalah dari Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat beserta salam ini senantiasa kita lantunkan, kita dawamkan, sehingga kagak di akhirat kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, mari kita sama-sama buka kajian kita dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kami sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, bahwa di pertemuan ini alhamdulillah di tanggal 7 Zulhijjah, besok ini sudah 7, 8 apa 7 nih, 7 ya pas ya, karena hari Minggu 9, hari Seninnya kita Idul Adha. Maka di kesempatan yang insya Allah tepat ini, kami akan menyampaikan sedikit daripada beberapa pelajaran atau fikih tentang kurban. Safinatun Najah kita
selesaikan dulu. Kami mengambil beberapa referensi, salah satunya buku ini dikumpulkan beberapa sumber, beberapa hadis dan beberapa dalil seputar kurban, yaitu dari guru kita Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arib atau Dr. Buya Yahya, yang kita kenal sebagai seorang mubaligh, dai yang memang keahliannya dalam hadis, dalam tafsir, dalam ilmu fikih juga sangat mumpuni. Jadi beliau mengumpulkan beberapa agenda atau beberapa pembahasan tentang kurban. Maka insya Allah malam ini sebagaimana kajian kita bahas sedikit-sedikit. Baik, pertama, kurban ini merupakan bagian daripada syariat Islam. Syariat Islam yang bertepatan dengan salah satu juga bagian daripada syiar Islam, yaitu Idul Adha. Salah satu hari raya kaum muslimin yang kita rayakan secara senang, gembira, yang insya Allah dilaksanakan beberapa hari lagi di tanggal 10 Zulhijjah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, yang melatar belakangi hal-hal peristiwa ini, mungkin kita sudah beberapa kali dan sudah seberapa sering untuk mendengar beberapa kisah yang melatar belakangi beberapa ritual syariat yang ada di Idul Adha ini. Salah satunya syariat kurban, yang sebagaimana kita ketahui, keluarga Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa, yaitu istrinya Siti Hajar yang sangat luar biasa, begitu juga anaknya Nabi Ismail yang sangat luar biasa, yang ceritanya itu dimaktubkan dalam Al-Quran, yang ceritanya itu diabadikan dalam Al-Quran, yang setelah Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar beserta anaknya Ismail di satu tempat di Bakkah disebutnya waktu dulu, sekarang kita kenal dengan Mekkah. Maka ketika falamma balagha asyuddah, bahasa Al-Quran, sampailah Nabi Ismail ini pada usia yang asyuddah. Nabi Ismail ini pada usia yang remaja. Sampai di situ dapat Nabi Ibrahim wahyu. Wahyu itu disampaikanlah oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Ketika itu bahasanya di dalam Al-Quran dijelaskan, Nabi Ibrahim memberikan kabar kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam anni an azbauk. Wahai anakku yang tersayang, yang sangat kucintai, aku mendapatkan mimpi. Aku melihat di dalam mimpiku saat tidur, yang merupakan biasanya mimpi seorang nabi itulah wahyu. Jadi nabi itu dapat mimpi itu sebagai wahyu. Anni an azbahuk, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Anni an azbahuk, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ini luar biasa ya. Seorang bapak yang punya anak, yang anaknya itu diperintahkan untuk disembelih, disampaikan kepada anaknya tadi, ya. Dan anaknya juga luar biasa. Nabi Ismail juga luar biasa. Kata Nabi Ismail, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku tersayang, wahai bapakku tercinta, ya abati, lakukan apa yang sudah diperintahkan kepada engkau, maka insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai wong yang sabar, termasuk golongan yang sabar. Ini anak yang pecah ini mungkin 1/1 juta, Pak. Mungkin ada misalnya di zaman kita, Pak, ya, ada anak yang diomong ke bapaknya, aku semalam disuruh menyembelih, nyingok di mimpiku nyembelih. Uji anaknya, kalau budak main hari, bak bae aku sembelih. Kurasa zaman main hari bak bae aku sembelih.
Menaku masih muda, masih lama nak hidup. Baklah tua. Misal yang ini. Kurasa misal. Tapi ini anak soleh luar biasa. Nabi Ismail. Yang perkataannya itu abadi dalam Al-Quran. Ya abatif alma tu'mar. Lakukan. Selagi itu perintah Allah, Allah yang nyuruh, itu Allah ridho dengan perintah itu, maka aku juga ridho. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk golongan wong yang sabar. Nah itu. Sehingga inilah yang disebut dengan takwa. Inilah yang disebut dengan takwa. Definisi takwa itu apa? Definisi takwa itu melakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Selesai. Jadi bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang haji, bukan tentang rangkaian ibadah, tapi tentang ketaatan kepada Allah SWT. Kalau cuman tentang rangkaian ibadah, kita di dalam syariat ini ada hari-hari yang kita diharamkan untuk berpuasa. Berpuasa haram. Puasa itu kan ibadah, haram. Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah, 3 hari tasyrik 11, 12, 13. Haram kita nak puasa. Tapi uji kita pokoknya aku nak ibadah, aku nak puasa. Nah berarti itu tidak taat. Meskipun dia dalam rangka ibadah tapi tidak taat, bukan takwa namanya. Yang dinamakan takwa itu taat. Apapun yang sudah Allah tetapkan untuk kita, kita taati. Kalau itu kewajiban, kita lakukan. Kalau itu larangan, kita jauhi. Titik. Selesai. Itulah yang disebut dengan takwa. Kalau kita cuma melakukan salah satunya, kita melakukan kewajiban, iya. Tapi kita tidak menjauhi larangan, maka itu bukan takwa. Atau kita menjauhi larangan, tapi kita tidak menunaikan kewajiban, itu juga bukan takwa. Maka takwa itu adalah ketaatan yang utuh kepada Allah SWT. Sebagaimana yang dicontohkan oleh keluarga Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim yang menjadi contoh sampai sekarang. Maka terjadilah apa yang disebut dengan kurban. Itu mencontoh. Udhiyah. Lughatan secara bahasa, al-udhiyah ini berakar dari kata-kata adha atau duha. Nah, jadi kurban ini dalam bahasa Arab, al-udhiyah itu secara bahasa berarti adha atau duha. Secara bahasa baik, al-udhiyah atau kurban ini kita sebut dengan satu peristiwa yang terjadi, karena peristiwa itu yang sangat luar biasa itu saat Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya terjadi di waktu duha, maka al-udhiyah itu berakar dari kata-kata adha atau duha. Maka hari raya kita pun disebut dengan Idul Adha. Idul Adha. Ada ya'udu idun. Idun itu artinya dalam bahasa Arab kembali, adha itu waktu duha. Artinya setiap kita memperingati Idul Adha, kita diperingatkan dengan satu peristiwa, dikembalikan memori kita, peringatan kita dengan peristiwa yang hebat. Peristiwa itu adalah ketaatan seorang hamba, seorang bapak, seorang anak, seorang keluarga yang luar biasa, yang dia meletakkan cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Nabi Ibrahim cintanya dengan Ismail, dengan anaknya. Karena Ismail ini sulit, dapat anak itu sulit, dapat Ismail ini. Bahkan saat Nabi Ibrahim dan Hajar yang usianya sudah lanjut. Ternyata dapat anak ini sudah jadi bagus, anaknya sudah pinter, sudah cerdas, sudah jadi anak yang soleh, disuruh dikurbankan. Nah makanya ketaatannya, kecintaan kepada Allah melebihi segala-galanya. Itu yang kita ambil cerita daripada Idul Adha, kembali ke peristiwa duha itu. Secara istilah, apa al-udhiyah ini, kurban ini, secara istilah adalah suatu yang disembelih di hari raya kurban, di hari raya Idul Adha, baik itu unta, atau sapi sejenis, atau kambing sejenis, dari hewan ternak, untuk mendekatkan diri kepada Allah, limuqarraban ilallah,
Jadi secara istilah kurban itu sesuatu yang disembelih atau penyembelihan di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik dari hewan ternak, unta, sapi atau sejenis, kambing dan sejenis, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka disebut dalam bahasa Indonesia kurban. Kurban itu dalam bahasa serapan qoriban. Apa qoriban itu? Dekat. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi tidak ada niat lain dalam berkurban ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena pengen dipilih wong jadi caleg. Aku nak berkurban. Pilih aku lagi. Atau pengen dipilih wong jadi RT. Atau pengen apa pengen itu. Tidak ada. Bukan karena urusan dunia, tapi semata-mata kurban ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menteladani sebagaimana menteladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian hukmul kurban, hukmul udhiyah, apa hukum daripada kurban ini? Ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama min Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i, wa jumhurul ulama, dari Imam Syafi'i dan jumhur. Kalau disebut dengan jumhur ulama itu berarti seluruh mayoritas ulama. Sebagian besar ulama menyebutkan bahwa al-udhiyah ini, kurban ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah bagi siapa? Sunnah bagi 2. Sunnahnya terbagi menjadi 2. Yang pertama sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah ini ditujukan, disunnahkan bagi wong yang mampu, yang dia punya kemampuan harta, maka dia disunnahkan pada hari itu Idul Adha atau di 3 hari tasyrik untuk berkurban. Nah, jadi kita ukur diri kita masing-masing. Kalau memang kita mampu, maka kita disunnahkan untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua, sunnah kifayah. Nah, ada yang disebut dengan sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah itu? Ketika dalam dalam satu keluarga ada satu orang yang mampu, ada bapak, ada bini, ada ibu, ada anak-anak misalnya. Nah, ada satu orang yang rasyid yang sudah memenuhi syarat untuk berkurban, maka dia disunnah kifayah untuk melakukan itu dalam keluarga. Sehingga keluarga yang lain gugurlah sunnahnya. Kalau dia melakukan, gugur sunnahnya. Dan hukum kurban berkurban ini seperti puasa Arafah. Apa? Artinya setiap tahun disunnahkan. Bukan ada yang anggapan kita berkurban nih seumur hidup sekali. Nah, apa mangcik jika kita tidak berkurban? Aku lah sudah tahun kapan itu lah. Tidak lagi nak berkurban lah sudah. Bukan. Jadi bukan sekali seumur hidup, tapi memang kurban ini sebagaimana kaki kita disunnahkan untuk puasa Arafah dan digabung dengan biasanya puasa Tarwiyah. Puasa 8, 9. Begitupun kurban ini setahun sekali disunnahkannya. Setahun sekali. Kalau memang dalam berkemampuan tadi. Dalam berkemampuan. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat kedua ini salah satu pendapat Imam Mazhab tentang hukum kurban, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menganggap bahwa kurban ini wajib bagi dia yang mampu. Kalau kita ambil pendapat ini, ada wong yang mampu di antara kita, lalu dia mengabaikan tidak berkurban, berarti dia berdosa. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang pertama, tetap hukumnya kurban ini sunnah, tidak masuk wajib. Namun Imam Syafi'i dan jumhur ulama menyebutkan ada waktunya kurban ini jadi wajib. Nah, kapan waktunya kurban ini jadi wajib? Ketika kurban ini dijadikan nazar.
Nah, Pak, jadi mana contohnya? Kalimatnya ini misalnya, anakku ini nak masuk polisi nih tahun ini, 4 kali dia nih melot tes. Ini yang kelima, 8 tohir sudah. Aku berniat nih tahun ini. Kalau yang kelima ini dia lulus, aku bernazar nak berkurban. Aku bernazar nak berkurban. Maka ketika anaknya lulus, dia wajib menunaikan nazar itu untuk berkurban. Nah itu, ya. Atau yang punya ingonan sapi, punya ingonan kambing. Oh, jengoknya lah tiap hari diruruinya kan kambing, sapi. Lah banyak yang terjual, lah banyak yang mau. Woi sapi ini, aku sayang dengan sapi ini. Cuman, dah tahun ini kukurbankan sapi. Nah lah ngomong mah itu, tahun ini kukurbankan sapi ini. Nah, berarti dia sudah bernazar. Nah ini berarti kurbannya termasuk kategori yang wajib, harus ditunaikan karena sudah bernazar. Nah, jadi itu pentingnya kita memahami mana kurban itu hukumnya ketika disunnahkan dan kapan dia bisa jadi wajib. Karena bisa kami jelaskan kaitannya dengan pembagian dagingnya juga. Kaitannya dengan pembagian daging. Wong yang berkurban dengan akadnya atau dengan niat sunnah tadi, bagiannya kan jadi 3. Dalam hadisnya jadi dia. Untuk keluarga sepertiga, untuk tamu sepertiga, untuk fakir miskin sepertiga. Tapi ketika kurbannya ini tingkatannya nazar, maka si pekurban ini, yang wong yang bernazar ini, sama sekali tidak boleh ngembek daging itu. Nah, sama sekali tidak boleh ngembek daging. Maka panitia ini jadi catatan juga kalau memang bisa kita tanya. Tapi biasanya jarang ini, yang ini jarang. Itu nih kadang mulai terjepit kan baru bernazar. Itu. Karena nazar ini kata para ulama biasanya sedekah wong pelit. Biasanya, Pak. Nah apa? Nah ada kendak dulu. Nak jadi dulu baru sedekah dia. Ya Allah, lulus ke polisi dulu baru dia nak sedekah. Nah itu. Biasanya nazar nih. Kemudian niat. Nah, niat berkurban. Niat berkurban itu kapan? Kapan waktu kita berniat berkurban itu? Jumhurul ulama berniat berkurban itu disebutkan Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali itu waktunya panjang. Jadi dari sekarang kita sudah bisa berniat berkurban atau dari sebelumnya, dari 1 Zulhijjah kemarin sampai penyembelihan kita berniat untuk berkurban. Kalau pendapat Imam Syafi'i, kapan waktu niat ini? Waktu niat itu saat kita nak nyembelih. Situlah kita niat untuk berkurban. Selanjutnya, hukum kita menggabungkan kurban, satu kurban. Nah ini ada spesifikasinya, sebagaimana yang mungkin sudah kita lakukan sekarang. Yang pertama, kalau kurban itu kambing. Kalau kurban itu kambing, maka sepakat 4 mazhab. Sepakat Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki menyebutkan satu kambing itu untuk 1 wong. 1 kambing untuk 1 wong. Nah, jadi kalau 1 kambing itu diniatkan untuk sekeluarga misalnya, ya tidak baca. Ya. Jadi 1 kambing untuk 1 wong. Kemudian sapi dengan unta mana? Sapi dengan unta dijelaskan oleh beberapa pendapat bahwa maksimal wong yang berkurban ini bisa bergabung 7 nama, 7 wong. Nah, maksimal. Mana kalau ada wong yang nak berkurban sapi, wong sikok sapi, maju. Bagus. Misalnya gubernur, kalau kita nengok berita tuh Pak Jokowi
Pak Jokowi itu asal berkurban sapinya limosin. Saknya kan sapi limosin itu. Mak mano nak maring kayaknya tidak tahu. Jadi boleh, silakan. Sebagaimana dalam satu hadis dijelaskan, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al badannah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Di dalam hadis ini dijelaskan, kami beserta Rasulullah SAW menyembelih kurban. Pada tahun Hudaybiyah itu 1 unta untuk 7 wong, 1 sapi untuk 7 orang. Jadi dijelaskan, hadis ini dijelaskan bahwa memang sebagaimana sudah kita lakukan sekarang, bahwa 1 sapi atau 1 unta itu untuk maksimal untuk 7 wong. Kemudian mak mano kalau berkurban nih dengan cara patungan. Ada di kadang kita gelak di sekolah-sekolah. Patungan kurban ini dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita. Memang dalam syariat enggak kate. Kalau patungan misalnya ada yang 10.000, ada yang 30.000. Nah, itu dalam rangka mendidik. Belum. Selanjutnya, kapan waktu menyembelih kurban? Kapan waktu kita menyembelih kurban? Harus diingat, awal penyembelihan kurban ini adalah ketika matahari itu naik meninggi atau setelah selesai sholat Idul Adha dan 2 khutbah yang ringan. Ini kata para ulama. Jadi sunnahnya sholat Idul Adha dan khutbahnya itu disunnahkan ringan-ringan baik. Arti ringan-ringan itu tidak usah lama-lama. Tidak usah lama-lama. Agak kalau misalnya imamnya lah panjang. Allahu Akbar. Rakaat pertama maco Yasin misalnya. Imam lagi semangat misalnya kan. Rakaat kedua maco Al-Baqarah misalnya. Nah, itu lah panjang sampai khutbah juga panjang. Lagi gelisah jamaah lah jam 9 ini sudah belum sudah. Nah, sunnahnya diringankan karena awal daripada penyembelihan itu adalah saat setelah sholat dan khutbah Idul Adha. Disitulah dimulai penyembelihan daripada kurban. Akhirnya kapan? Akhirnya saat sebelum terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Itu akhirnya. Sehingga kalau ada misalnya nih, panitia, banyak sembelihan kita soal gini. Malam takbiran inilah kita sembelih kan. Nah, jadi malam takbiran itu panitia lagi nyembelih sih kok sapi. Selesai disembelih, maka itu tidak termasuk kurban. Itu penyembelihan biasa karena belum masuk waktunya. Meskipun itu sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Tapi awal penyembelihan kurban itu setelah sholat atau setelah khutbah Idul Adha. Atau ada yang nak kurban di tanggal 13 lah sore ini. Kaget lah kepayahan jangan nyembelih. Kita sembelih malam Malam itu sudah masuk tanggal 14 Zulhijjah. Sehingga itu sudah tidak bisa disebut lagi dengan kurban. Jadi rentang waktu penyembelihan yang disebut kurban adalah diawali setelah sholat Idul Adha dan khutbah, kemudian diakhiri di hari ke-13 di sore hari ke-13 Zulhijjah. Nah itu. Syarat, kemudian selanjutnya syarat wong yang berkurban. Yang pertama al-muslim al-muslimah. Jadi syarat wong yang berkurban itu dia muslim atau muslimah. Ya. Jadi kurban itu ya harus muslimah. Kalau kami di Masjid Jami itu Pak, mungkin Pak Kadi tahu, tiap tahun dapat, atau mungkin di Masjid MK juga Pak, dapat juga Pak, dari MK.
dalam bahasanya kurban. Jadi MK mengeluarkan kurban sapi, nginjukkan misalnya ke masjid-masjid. Nah, secara hukum itu tidak disebut dengan kurban. Secara hukum itu tidak disebut dengan kurban. Karena yang punya bukan orang Islam. Sehingga pembagiannya tadi ya pembagian sedekah. Sedekah bes fleksibel we. Jangan cak disaro-saro kenian. Lagi dalam bab pembagian juga bahwa kurban ini lebih fleksibel daripada kita membagikan zakat. Zakat fitrah itu ada 7 atau ada 8 itu ya harus kita bagi dan diprioritaskan untuk membagi fakir dan miskin. Itu prioritas. Tapi kalau kurban 3 tadi ya, untuk tuan si pekurban sepertiga maksimal. Untuk tamu itu pacak diartikan apa baik? Tak itu tetangga, wong yang mampu. Nah, wong yang mampu. Kita nih Pak, ada yang taraf kehidupannya miskinnya tidak, kayanya tidak. Jadi kalau yang miskin dia dapat zakat. Ya. Kalau yang tengah-tengah tadi, dia punya penghasilan, tapi ya memang dia bukan kategori miskin, tapi dia juga tidak pernah juga jarang makan mewah, misalnya makan daging. Nah, jadi ada di bagian sepertiganya. Nah, dan sepertiganya lagi baru fakir miskin. Sepertiganya lagi. Jadi syaratnya pertama muslim atau muslimah. Yang kedua baligh, usia baligh. Mana ada anak-anak yang berkurban atau wong tuanya mengatasnamakan anak itu berkurban, silakan, boleh. Tetapi sekali lagi itu bukan termasuk kurban. Atau dalam rangka ngajak anaknya dalam mendidik untuk berkurban. Pahalanya tetap masuk kepada wong tuanya. Itu bahaya, Pak. Tidak usah sulit-sulit gitu. Misalnya ada, oh ini si anu 2 kurban atas nama dia, atas nama anaknya belum balik. Ya, terima baik, Pak. Terima. Dan itu masuk dari bagian mendidik anaknya, ingatkan anaknya. Insya Allah anaknya setelah dia balik bisa berkurban dewe. Selanjutnya berakal. Ya wong yang sehat, yang waras. Wong gila nak berkurban tidak usah terima. Ya. Agak tidak bagus kurbannya. Kemudian merdeka. Merdeka, wong yang memang kalau sekarang tidak kate istilah merdeka dengan budak. Kemudian mampu, wong yang mampu, dia memang mampu. Jangan memaksakan diri, karena di sini ada kesunahan bagi yang mampu. Ada kesunahan bagi yang mampu. Sehingga kaget wong membandingkan mana yang kita dulukan, berkurban atau bayar utang. Nah, kalau utang itu memang sudah menjadi kewajiban kita dan memang sudah harus jatuh tempo waktu itu, jangan nak maksa-maksa ke kurban. Karena hutang, membayar hutang itu wajib, kurban itu sunnah. Ketika yang wajib dipertemukan dengan yang sunnah, mana kita dulu kan? Wajib. Nah, jadi berkurban tadi kita dulukan ketika kita memang sudah mampu. Hewan, macam-macam hewan tadi yang dijadikan kurban. Macam-macam hewan yang dijadikan kurban. Ingat kesat kalau lama seisa. Dia agak ngebut dikit kajian ini. Biar lain. Pertama, hewan unta. Hewan unta ini perkiraan umurnya itu 5 tahun ke pucuk. Jadi perkiraan umurnya 5 tahun ke pucuk. Kalau kita di sini nak bahas unta, caknya dosa dibahas. Karena tidak pernah nemu ada unta di sini. Kalau ada masjid yang tahun ini ngumumkan berkurban unta, pacaklah kita parai. Nak nyoba daging unta. Tapi susah ngimpornya ke kita. Daging unta. Kemudian sapi atau sejenis atau kebu. Ya, sapi ini. Perkiraan umurnya 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun itu laman. 2 tahun sapi atau kebo ini cuk 2 tahun. Jadi kalau panitia nyari, tanya. Ya.
Tanya ke yang apa yang nyual tuh. Umur lah berapa Pak? Nah, kira-kira berapa? Ya kalau kita nentukan umur itu kan inilah perkiraan, makanya disebut dengan perkiraan. Ya. Jadi bukan batas yang utuh, karena perkiraan. Kemudian kambing atau domba, kambing itu dipucuk 1 tahun. Perkiraan dipucuk 1 tahun atau domba dipucuk 6 bulan. Nah, domba itu lebih ini lagi. Jadi kata para ulama, domba itu lebih batasnya lebih kurang 6 bulan. Kalau ada ini hewan yang secara fisik dia sudah besar, sudah bagus, sudah kita jingok. Tapi kata tuannya, oh ini belum masuk umurnya caknya 2 tahun, maka diperbolehkan. Karena ini perkiraan. Jadi diperbolehkan, kalau dia kurang-kurang dikit diperbolehkan. Karena secara fisik dia sudah bagus, kita jingok giginya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hewan-hewan yang tidak pacak dijadikan kurban. Tidak boleh dijadikan kurban. Ya. Apa itu? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, qama fina Rasulullah SAW faqala arba'un la tajuzu fid duhaya al-auratul bayyin al-auruha. Ya. Ada 4 kata Nabi hewan yang tidak boleh menjadi kurban. Yang pertama al-auraul mubayyinul auruha. Hewan yang matanya itu buta. Matanya buta, yang kejingoan, yang mubayyin. Kejingoan yang hewan ini kita nyingok benar. Ah ini buta. Dia tidak baca. Kita jadikan. Kemudian yang kedua, hewan itu al-maridatul mubayyin maridah. Hewan yang pincang. Yang pincangnya itu kejingoan. Jingok berjalan be. Oh, sudah itu berarti tidak baca. Kemudian al-arja'ul mubayyin dalwaha. Hewan yang sangat kurus. Misalnya kurusnya karena penyakit hewan ini. Ini tidak bacaan dijadikan kurban. Kemudian yang keempat, al-kasiratul lati la tunqi. Hewan yang penyakitnya parah. Batuk-batuk, belendir, berangkat lagi acak sapi itu kan. Nah, jadi ke kurban jangan. Ya, jangan. Karena itu hewan-hewan yang tidak diperbolehkan. Jadi sebagai panitia, itu selektif dalam mencari. Ya. Selektif dalam mencari. Itu mungkin tentang hewan ini ada beberapa yang mungkin masih belum bisa disampaikan karena keterbatasan waktu, tapi insya Allah secara garis besar itu sudah menjadi perhatian kita dan mengingatkan kembali kita. Mungkin kita sudah belajar dulu, tapi mengingatkan kita lagi sebelum kita insya Allah menunaikan ibadah ini beberapa hari lagi, dan mengingatkan lagi bahwa kita disunnahkan untuk puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, ya. Dan puasa ini utamanya kata Nabi menghapuskan dosa setahun yang sudah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi di hari Minggu. Mana patokan puasa Arafah nih? Apa kita nyingok wong wukuf di sana? Nah ini kan, wong nyingok wong wukuf di sana. Wong wukuf di sana itu besok. Karena maju sehari kalau di Mekah. Kita ibadah itu terikat ruang dengan waktu. Jadi kita tidak melok 9 Zulhijjah yang di sana, tidak melok Zulhijjah di sana, tapi kita melok tanggal Zulhijjah yang ada di kita. Jadi walaupun di sana kaget la Idul Adha, kita masih puasa Arafah, tidak apa-apa. Karena setiap ibadah itu diikat dengan ruang, dengan waktu. Jadi jangan bingsal. Jangan bingsal. Nah, aku ini puasa di Mekah ini lah uang lebaran. Tidak apa, jangan bingsal. Kita ibadah sesuai dengan tempat kita. 9 Zulhijjahnya insya Allah tiba di hari Ahad. Mudah-mudahan kita disehatkan dan dimudahkan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.